Dan pada segmen kali ini kita akan membahas bagaimana literasi politik yang ada di Indonesia. Namun saya tidak sendiri, hari ini saya dengan Bapak Syarif selaku pegiat literasi politik. Bapak, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami hari ini, Pak. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana literasi politik yang ada di Indonesia, Pak. Kita ingin mulai dari sebenarnya ini sejauh apa sih, Pak, pemahaman masyarakat terhadap literasi politik dengan beberapa aksi demonstrasi dan juga bukan hanya dari mahasiswa tapi beberapa kalangan seperti buruh dan lain sebagainya. Apakah literasi politik di Indonesia ini pemahamannya sudah cukup komprehensif atau belum menurut Bapak? Iya, kalau saya mengamati sebenarnya dari perspektif literasi politik di kita ini masih tergolong rendah ya. Gitu. Tandanya apa? Tandanya sebenarnya misalnya kalau banyak hoax, banyak ujaran kebencian, fitnah, itu satu pertanda bahwa pemahaman masyarakat publik baik di level manapun, mahasiswa, buruh maupun masyarakat umum, itu saya kira masih sangat rendah. Oleh karena itu penting untuk dilakukan peningkatan atau edukasi terkait dengan literasi politik di Indonesia sih, Mbak. Oke, berarti perlu adanya peningkatan edukasi. Seperti apa sih, Pak, peningkatan edukasi yang tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia? Mengingat kita ini kan masih negara berkembang, Pak. Jadi masih banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pokok yang kita harus penuhi. Lalu kemudian baru kita memikirkan untuk masalah pemerintahan, politik, dan lain sebagainya. Iya, kalau kita bicara literasi sebenarnya termasuk dimanapun, utamanya di politik gitu ya. Itu bicara tentang pemahaman. Untuk apa kita ikut campur di dalam persoalan politik. Ya, misalnya kalau kita bicara demokrasi, kemarin ada pemilu, ya, kita sudah punya idola dan sudah kita pilih. Ya berarti sebenarnya partisipasi kita sebagai masyarakat sudah selesai. Ya, tinggal menunggu hasilnya. Nah, kan nanti yang terpilih bisa sesuai dengan harapan, bisa tidak sesuai dengan harapan. Kalau yang sesuai harapan, mari kita support untuk mengawal bagaimana dia menjalankan programnya. Bagi yang tidak sesuai dengan harapan, ya kita harus terima karena ini realitas politik. Ya, sambil kita tetap mengkritisi gitu ya. Jadi sebenarnya demokrasi itu sederhana, harus dibekali oleh kemampuan literasi yang cukup gitu, termasuk di dalam dunia politik. Baik, Pak. Ini menarik kalau misalkan saya mungkin menarik sedikit pembahasan mengenai aksi demonstrasi mahasiswa mengenai RUU KUHP, KPK dan lain sebagainya yang kemarin sempat berakhir ricuh nih, Pak, pada akhirnya. Ini ada media mainstream dan juga beberapa media mainstream lainnya itu mengatakan bahwa ini sebenarnya demonstrasi ini akhirnya tidak efektif karena beberapa mahasiswa yang ditanyai itu tidak membaca substansinya secara menyeluruh. Jadi rancangan undang-undangnya tidak dibaca secara menyeluruh, hanya melihat dari media sosial saja. Menurut Bapak, apakah ini sebuah kesalahan dalam literasi politik atau bagaimana? Persis, itu yang terjadi. Kita tidak melarang orang untuk melakukan demonstrasi sebagai sebuah ekspresi ya dalam berdemokrasi untuk menyampaikan aspirasi ataupun amanat ya kepada pemerintah atau pada lembaga yang berwenang gitu. Karena tapi secara konten, kalau kemudian kita melakukan aksi demonstrasi itu akhirnya menimbulkan katakanlah kegaduhan, kericuhan, bahkan kerugian secara material berupa fasilitas umum, itu yang menurut saya sebuah kesalahan. Nah, karena itu kita semua harus belajar, semua pihak, untuk meningkatkan kemampuan literasi kita di dalam berpolitik. Ekspresi itu target besarnya apa? Berdemonstrasi target besarnya apa? Menyampaikan bahwa hal-hal yang terbaik, misalnya konten yang didemonstrasikan, misalnya contoh kemarin soal katakanlah revisi undang-undang KPK misalnya gitu ya. Nah, itu kita sampaikan secara elegan. Kita berdengar pendapat, berdiskusi dengan parlemen dan sebagainya. Apa konten yang dirugikan, apa konten yang harus diperjuangkan. Nah, ini yang sebenarnya harus dibangun ya. Sekali lagi, literasi politik yang sehat, yang kokoh gitu. Supaya kita berdemokrasi ini dengan cara-cara yang menurut saya beradab, yang etik gitu ya, dan efektif menurut saya. Baik, Pak. Jadi kan dari kemarin demonstrasi mahasiswa ini ada 7 tuntutan ya, Pak ya? Betul. Dan kalau misalkan kita melihat salah satu tentang RUU KUHP yang sempat itu sangat viral di media sosial, dan ini katanya ada mispersepsi di sana. Menurut Bapak, ini yang perlu diperbaiki dari sisi mahasiswanya, harus mengadakan kajian yang lebih dalam, atau dari pemerintahnya atau dalam hal ini DPR RI sebenarnya harus memberikan sosialisasi yang lebih mendalam? Ya, saya kira kedua pihak ya, dari sudut pemerintah atau mungkin bahkan juga dari parlemen, itu bisa melakukan edukasi atau sosialisasi. Sebenarnya apa yang beda antara lama dengan yang baru? Dan juga harus ditransparankan kira-kira konsekuensi dari yang lama itu apa,
dan yang baru itu apa, gitu ya. Nah kemudian juga kalau dari sudut mahasiswa, saya kira dia perlu melakukan sebuah diskusi atau riset atau kajian ya. Sebenarnya kelemahan yang baru apabila konsekuensinya A, itu apa yang dirugikan, ya, terutama buat masyarakat sebagai objek hukum misalnya, katakanlah kayak gitu. Jadi harus dilawan menurut saya perubahan-perubahan yang dalam tingkat pengambilan keputusan ini dengan cara-cara yang juga agak ilmiah ya, agak elegan gitu. Jadi mahasiswa bisa saja menyampaikan satu blade berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap undang-undang revisi undang-undang KUHP misalnya seperti itu. Nah itu adalah bagian dari ya mahasiswa yang literat terhadap politik gitu saya kira. Jadi harus dievaluasi dua-duanya ya Pak. Dari sisi pemerintahannya juga harus sosialisasi, mahasiswa juga harus mencari tahu lebih dalam. Oke, baik, ini menarik sekali pemirsa. Nanti kita masih akan membahas mengenai bagaimana literasi politik di Indonesia bersama dengan Bapak Syarif selaku pegiat literasi politik. Tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Suara Parlemen.